Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Putri Rina Palatri dari Laksamana SD. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab dari 20 sampai 22. Yang pertama ada teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Yang pertama ada pokok pembahasan. Pokok pembahasan itu terbagi atas 3. Yang pertama, teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Yang kedua, aspek keberlakuan dari komunikasi informasi akuntansi. Yang ketiga, aspek keberlakuan pada akuntansi sosial. Teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok, yaitu ada di 5 bisnis. Strategi Nike dalam membuat image, yaitu mensponsori seorang atlet atau suatu klub olahraga sehingga akan timbul image bahwa Nike dipakai oleh para atlet terkenal. Hal ini tidak dilakukan oleh saingannya seperti Reebok yang justru hanya mensponsori suatu event olahraga saja. Disinilah pembuktian kekuatan merek dagang. Banyaknya masalah atau konflik yang terkomunikasi tidak akan membuat konsumen beralih ke merek lain. Hal ini berkaitan dengan psikologi antara Nike dengan konsumen fantiknya. Telah terjadi selanjutnya konsumennya menilai. Memahami kelompok dan pengambilan keputusan kelompok. Berdasarkan pada ukuran riset yang berorientasi, kelompok dalam bidang akuntansi sepertinya lebih menguntungkan untuk menggunakan sejumlah signifikan bahasa ini untuk mengkaji masalah dasar dalam perilaku kelompok dan membahas beberapa teori yang muncul tentang perilaku kelompok dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini. Bagian selanjutnya dari bagian ini, bagian ke dalam 5 subbagian. Yang pertama, gambaran umum dari konsep yang berhubungan dengan komposisi kelompok keanggotaan. Yang kedua, mengkaji bagaimana kelompok individual berinteraksi dalam pertemuan. Yang ketiga, gambaran umum tentang teori strukturasi adaptif. Yang keempat, berfokus pada teori waktu, interaksi, kinerja. Yang kelima, gambaran umum masalah yang telah ditampilkan berkaitan dengan kelompok akuntansi. Komposisi dan keanggotaan kelompok, yaitu sejak telah lama diakui bahwa interaksi kelompok adalah unggulan dibandingkan dengan individu yang bekerja sendirian dan sebagian besar resolusi tugas. Meskipun demikian, sejumlah faktor dapat mempengaruhi keberhasilan kelompok, termasuk keragaman anggota kelompok, fungsionalitas kelompok, dan familiaritas atau konsistensi dari anggota kelompok. Seluruh faktor ini memberikan masalah riset untuk eksplorasi dan kompleksisasi dalam mendesain dan membuat studi lapangan serta studi eksperimental. Efek metodenya adalah bidang riset yang kaya dan kompleks. Dinamika keanggotaan, sifat dasar kelompok dan bagaimana kelompok berperilaku ditentukan oleh keanggotaan dalam kelompok sentral dalam kelompok studi. Sebelumnya, masalah keanggotaan barangkali merupakan kekurangan terbesar dalam riset kelompok. Seringkali studi riset kelompok mengimplementasikan kelompok yang terbentuk dalam periode yang sangat singkat untuk melakukan eksperimen. Formasi kelompok dan peranan anggota. Peranan pada umumnya didefinisikan dalam riset kelompok kecil sebagai posisi dalam kelompok, misalnya status, dengan kewajiban terhadap satu atau lebih anggota yang lain dalam kelompok. Kerja kelompok dalam membangun peranan melalui sebuah proses evolusioner dilakukan ketika tim pertama kali dibuat. Aktivitas rapat terbagi 2. Yang pertama, aktivitas ini digunakan untuk menentukan arah dan fokus dari rapat, mengandung individu yang tepat untuk hadir dan menjalankan rapat dan efektif. Yang kedua, terdiri dari 3 subproses. Yang pertama, mulai atau startup, yang kedua berlangsung, dan selesai atau wind up. Adaptasi kelompok terhadap perubahan lingkungan. Ketika kelompok berpartisipasi dalam rapat dan jenis kerangka kerja atau aktivitas tim lainnya, organisasi atau pimpin sering berusaha mengarahkan usaha kelompok atau instruksi, struktur, dan hierarki kelompok, alat pendukung, teknologi, dan sebagainya. Teori strukturasi adaptif dapat berfungsi sebagai alat untuk memahami bagaimana kelompok beradaptasi terhadap struktur baru ini. Mereka mencatat bahwa sistem entitas adalah sosial seperti kelompok yang melakukan sebagian praktik yang menimbulkan pola hubungan yang diamati yang sering terlihat dalam kelompok atau organisasi. MC Grad memperkenalkan teori waktu, interaksi, dan kinerja dengan tujuan khusus untuk menginteraksikan literatur kelompok atau kecil yang terpecah-pecah ke dalam teori integratif tunggal tentang bagaimana perilaku ini
pengaruh bagaimana perilaku ini dipengaruhi oleh kumpulan faktor-faktor lingkungan, teknologi, sosiologi, dan psikologi. Isu metodologi dalam riset kelompok terbagi atas dua isu. Masalahnya terbagi atas dua. Yang pertama, masalah yang paling menonjol dalam riset kelompok pada bidang akuntansi keperilakuan atau pada kelompok kecil adalah penggunaan kelompok ada dalam eksperimen untuk membangun teori yang berkaitan dengan kelompok natural. Masalah yang kedua yaitu masalah keanggotaan. Pertama yang sering kali dihadapi adalah mendapatkan subjek yang memadai untuk berpartisipasi dalam studi riset. Masalah riset kelompok dalam bidang akuntansi atau auditing terbagi atas tiga. Yang pertama, kinerja kelompok kerja, kelompok hierarkis, dan proses tinjauan audit. Yang ketiga, mengintegrasikan komputerisasi sistem dokumen kelompok. Contoh kasus bab 2 bisa dilihat di PPT ini. Materi selanjutnya itu teori komunikasi. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk merupakan sumber konflik interpersonal yang paling sering disebut karena individu menghabiskan 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi seperti menulis, membaca, berbicara, mendengarkan. Tampaknya wajar untuk menyimpulkan bahwa kekuatan yang paling menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi yang efektif. Intisari dari proses akuntansi adalah komunikasi informasi dengan implikasi keuangan atau manajemen. Untuk menjadikan seorang akuntan yang efektif, seorang harus menjadi komunikator yang efektif. Dalam pengertian yang lebih luas, komunikasi adalah proses mempertukarkan informasi antara dua atau lebih sistem yang ada dalam suatu lingkungan umum. Informasi pada umumnya didefinisikan sebagai materi atau energi berpola yang mengurangi ketidakpastian dalam keperilakuan masa depan dari sistem-sistem yang paling berinteraksi. Ketika sistem tersebut meliputi orang-orang, maka ada arti terkait dengan informasi tersebut. Dalam hal akuntansi, individu-individu yang terkait dalam bisnis pada umumnya mempertukarkan informasi keuangan yang ketika diterjemahkan memungkinkan prediksi yang wajar mengenai operasi masa depan dari suatu organisasi dan membantu dalam mengambil keputusan serta pengendalian harian. Pengertian dan fungsi komunikasi. Komunikasi sebagaimana dijelaskan oleh Robbins memiliki 4 fungsi utama dalam suatu organisasi. Yang pertama ada pengendalian, yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada pengungkapan emosional, dan yang keempat ada informasi. Model akuntansi terdiri atas 5, yaitu model Lasswell, model Shannon atau Weaver, yang ketiga model SKMR atau Merrill, yang keempat model Westley atau McLean, yang kelima model permusatan komunikasi, dan yang terakhir ada satu model komunikasi. Hal-hal mendasarkan dalam komunikasi. Ada komunikasi di dimensi vertikal dibagi menjadi 2, yang pertama ke atas dan yang kedua ke bawah. Dimensi lateral, jaringan formal dan informal. Jaringan informal umumnya vertikal, komunikasi yang bertalayan dengan individu mengikuti rantai permainan. Dan yang kedua jaringan informal, selentingan komunikasi biasanya bebas untuk bergerak segala arah, menempati tingkat kewenangan. Komunikasi nonverbal, yaitu pesan yang diantar lewat gerakan tubuh, intonasi atau tekanan pada kata-kata, air, muka, dan jarak visi antara pengiriman dan penerimaan. Variabel yang mempengaruhi pada komunikasi akuntansi. Yang pertama ada sumber. Ada 2 aspek yang dapat mempengaruhi proses komunikasi, yaitu yang pertama ada kredibilitas sumber dan yang kedua ada kesamaan antara penerimaan dan sumber. Pesan yaitu baru mengidentifikasikan 5 elemen pesan yang sebaiknya tidak dipertimbangkan ketika menganalisis komunikasi, yaitu yang pertama ada isi, yang kedua ada struktur dan organisasi, yang ketiga ada kode, yang keempat ada perilakuan, dan yang kelima ada elemen-elemen pesan. Masalah-masalah terbaru dalam komunikasi. Masalah 1 yaitu penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Bagi banyak pria, pembicaraan terutama merupakan suatu untuk melestarikan ketidakketergantungan dan mempertahankan status hierarki sosial. Bagi banyak wanita, pembicaraan merupakan perundingan untuk menghasilkan kedekatan di mana orang mencoba mencari dan memberikan informasi serta saling mendukung. Masalah kedua yaitu komunikasi yang benar secara politis. Dalam angkatan kerja yang makin beragam, organisasi harus menjadari bagaimana
melukai hati orang lain. Tetapi ada sisi buruk dan ketepatan politis. Ketepatan ini menyusutkan perbendaharaan kata dan menyulitkan orang-orang untuk berkomunikasi. Pada umumnya semakin besar perbendaharaan kata yang digunakan oleh pengirim dan penerimaan, maka semakin besar kesempatan untuk menyampaikan pesanan secara akurat. Aspek keperilakuan pada akuntansi sosial. Permasalahan sosial terbagi atas 4. Yang pertama, dihentikan operasinya karena masalah lingkungan dan masalah kemasyarakatan di sekitar industri tersebut. Yang kedua, menghentikan kegiatan produksi karena faktor stabilitas ekonomi. Yang ketiga, mendapatkan protes dari masyarakat setempat sehubungan dengan masalah limbah industri dan pencemaran lingkungan. Yang keempat, serikat pekerja menolak kembalinya Dewan Direksi dan Lama karena dianggap bertanggung jawab atas beberapa kasus kecelakaan kereta api yang terjadi di Indonesia. Contoh kasus dari bab 21 bisa dilihat dari PPT ini. Selanjutnya ada pengertian akuntansi sosial. Matthew tahun 1993 mengartikan akuntansi sosial sebagai pengungkapan sukarela dari informasi kualitatif maupun kuantitatif yang dibuat perusahaan untuk menginformasikan atau mempengaruhi pembaca. Pengungkapan kuantitatif bisa bersifat finansial maupun non-finansial. Menurut Gray DKK tahun 1996, akuntansi sosial didefinisikan sebagai akuntansi untuk serangkaian peristiwa sosial dan lingkungan dan bukan sekedar perhitungan kejadian ekonomi. Gray tahun 2000 mengidentifikasikan akuntansi sosial sebagai persiapan dan publikasi akan akun tentang interaksi, kegiatan dan aktivitas sosial, lingkungan, karyawan, komunitas, pelanggan dan pihak lain dari organisasi. Tahapan perkembangan akuntansi sosial. Avatar Grace adalah seorang peneliti flora dan fauna yang berpendapat bahwa lingkungan Pandora mempunyai sistem biobotanisal neural network. Biobotanisal neural network ini mempunyai satu kesatuan dalam sistem alam yang tidak dapat dipisahkan. Bila satu dihancurkan akan mempengaruhi kepada yang lain. Avatar pada sistem kehidupan penduduk Navi mempunyai fase pertumbuhan dan pengembangan dengan sistem jaringan neural atau saraf. Metafora ini sering dengan fase-fase perkembangan akuntansi sosial dan adalah sistem jaringan saraf yang diantara satu dengan yang lain mempunyai kaitan dan saling mempunyai relasi. Fase pertama yaitu Howard Bowen. Howard Bowen tahun 1908 sampai 1989 adalah seorang historian ekonomi Amerika yang memberikan inspirasi kemunculan akuntansi sosial lingkungan. Bowen mengawali karirnya di University of Louvain hingga ke posisi dia President of Grinnell College. Di University of Louvain, kontribusi Bowen adalah dengan publikasi buku dengan judul Social Responsibility of Businessmen tahun 1993. Bowen tahun 1993 meletakkan dasar konsep ini dengan mengatakan, fase kedua yaitu Ken Davis menyambung apa yang digagas oleh Bowen 1993. Davis 1960 memperkenalkan tulisannya dengan Can Business Effort to Ignore Its Social Responsibilities. Davis secara tajam berpandangan bahwa tanggung jawab sosial harus dimiliki oleh organisasi. Business decisions and actions take for reason at least partly beyond the firm's direct economic or technical interest. Davis tahun 1960. Fase ketiga yaitu Youth Committee for Economic Development tahun 1971. Committee for Economic Development atau CED adalah organisasi non-profit dan non-partisan Amerika yang beranggotakan 200 senior corporate aktivis dan pimpinan universitas dipertemukan membuat laporan sangat fenomenal tahun 1971 yang berjudul Social Responsibility of Business Corporation, atau laporan tersebut menggunakan triconcentric atau circles.
Fase keempat, mandator regulasi Perancis pertama di dunia. Davis tahun 1960 kemudian mempertegas argumen dengan statement tentang Iron Lay of Responsibility yang menjadi fase ini tumbuh sebagai penyemangat kemunculan akuntansi sosial dan lingkungan. Fase kelima, runtuhnya ekonomi sosialis. Yang disonggokkan dengan ekonomi neoliberalisme yang konservatif pada tahun 1980-an mengakibatkan stagnan pengembangan akuntansi sosial dan lingkungan. Fase ke-6, balance scorecard. Fase ini merupakan bentuk kombinasi finansial dan non-finansial dalam menilai kinerja organisasi. Diperkenalkan pertama kali pada tahun 1997 oleh Art Schneiderman, yang kemudian didesain ulang secara komprehensif oleh Kaplan dan Norton 1990, akuntansi sosial dan lingkungan. Selanjutnya ada respons perusahaan. Sebelum 1960-an, beberapa perusahaan dinilai mempunyai reputasi menjadi warga negara yang baik atau good citizens. Reputasi tersebut diperoleh karena perusahaan-perusahaan tersebut memproduksi produk dengan mutu yang baik, memperlakukan para pekerja dengan hormat atau respek, memberikan sumbangan kepada masyarakat, atau membantu fakir miskin. Mulai 1960-an, banyak perusahaan yang sebelumnya tidak peka terhadap kebutuhan sosial menjadi responsif pada masalah sosial. Perusahaan perlu responsif terhadap kebutuhan sosial untuk memelihara hubungan baik dengan masyarakat agar dapat memperoleh lebih jangka panjang. Akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Teori dasar akuntansi sosial datang dari A.C. Piggio pada tahun 1948 melalui analisis biaya dan manfaat sosial. Piggio adalah seorang ahli ekonomi neoklasikal yang memperkenalkan mengenai ide biaya sosial dan manfaat dalam ekonomi mikro pada tahun 1920. Gagasan penting Piggio adalah mengenai optimalitas Pareto atau Pareto optimality. Tidak mungkin menambah kesejahteraan ekonomi seorang tanpa mengurangi kesejahteraan ekonomi orang lain yang tidak dapat diperoleh selama produk bersih sosial, produk bersih privat yang tidak sama atau unequal. Menurut Piggio, optimalitas Pareto hanya dapat dicapai jika manfaat sosial marginal sama dengan biaya sosial marginal. Perbedaan antara Piggio dengan model ekonomi tradisional yaitu di mana pendapat marginal setara dengan biaya marginal berasal dari perbedaan antara manfaat sosial dan pribadi dengan biaya sosial dalam pribadi. Salah satu alasan utama dari lambatnya kemajuan akuntansi sosial adalah kesulitan dalam mengukur kontribusi dari kerugian. Proses tersebut terdiri atas 3 langkah. Yang pertama yaitu menentukan apa yang menyusun biaya dan manfaat sosial. Yang kedua, mencoba untuk menguantifikasikan seluruh pos yang relevan. Dan yang ketiga, menempatkan nilai moneter pada jumlah akhir. Kesimpulannya itu bahwa aspek perilaku dalam akuntansi sosial terhadap perusahaan, baik karyawan, masyarakat, dan lingkungan, sangat perlu diterapkan karena perusahaan hanya berorientasi laba saja, melainkan memperhatikan dampak-dampak sosial yang ditimbulkan dan berupaya mengatasinya. Mungkin teman-teman sekalian bisa lihat contoh kasus dari bab 22, bisa dilihat dari slide PPT ini. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.